Saat para penjaga penjara sedang lengah, narapidana terus melemparkan batu-batu ke mesin pemotong rumput hingga batu-batu itu terlempar dan menghancurkan kaca mobil dokter penjara. Kemudian rekannya Jimmy pura-pura mengalami serangan asma di depan penjaga penjara. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membuat penjaga itu tertarik dengan kunci mereka, tapi juga bisa dibawa ke ruang perawatan untuk berhubungan langsung dengan dokter. Melihat kaca mobil dokter yang pecah, Jimmy bilang kalau dia dulu bekerja sebagai montir mobil. Sebagai ucapan terima kasih atas obat asma yang diberikan, dia menawarkan untuk memperbaiki mobil dokter secara gratis. Dokter itu pun setuju dengan senang hati. Setelah mendapat akses ke mobil, Jimmy terlihat sedang memperbaiki kaca depan mobil. Tapi sebenarnya dia diam-diam memodifikasi bagasi mobil untuk persiapan pelariannya nanti. Pada hari pelarian, rekannya lagi-lagi memainkan peran penting. Karena dia pandai memasak, dia sering membantu di dapur. Dari bahan-bahan di dapur, dia berhasil menanam jamur halusinogen. Setelah itu, dia menggiling jamur itu menjadi bubuk dan diam-diam menambahkannya ke makanan para tahanan. Setelah terus diaduk, bubuk itu benar-benar tercampur rata dengan makanan. Para penjaga dan tahanan tidak menyadari ada yang aneh. Tak lama kemudian, efek obat mulai terasa. Para tahanan yang makan makanan itu mulai berhalusinasi. Halusinasi membuat mereka sangat bersemangat. Bahkan ada yang mulai menari-nari dengan liar. Banyak penjaga yang langsung berlari untuk menjaga ketertiban. Agar tidak mencurigakan, rekannya juga pura-pura keracunan makanan, lalu memotong telapak tangannya dengan pisau. Sementara itu, Jimmy kembali pura-pura serangan asma dan dibawa ke ruang perawatan. Dengan begitu, keduanya bisa bertemu dengan mudah di ruang perawatan. Karena perilaku para tahanan yang semakin aneh, penjaga penjara mendesak agar mendapatkan bantuan dari ruang perawatan. Setelah mendapat pemberitahuan, para dokter segera mengambil perlengkapan medis mereka dan bergegas menuju kantin. Sekarang, hanya tinggal Jimmy dan rekannya yang ada di ruang perawatan. Jimmy dengan cepat mengeluarkan paku yang sudah dia siapkan sebelumnya dan membuka kedua borgol mereka. Kemudian dia menemukan botol nitrogen, cair di dekat tempat tidur rumah sakit dan menggunakannya untuk menurunkan suhu kunci sensor dengan cepat, sehingga kunci tersebut rusak dan pintu ruang perawatan terbuka dengan otomatis. Selanjutnya, mereka pergi ke pintu belakang ruang perawatan dan memasukkan kunci buatan mereka ke dalam lubang kunci. Namun kunci itu terbuat dari sabun. Kalau terlalu dipaksakan, kunci itu bisa patah. Tapi kalau tidak cukup ditekan, pintu itu tidak akan terbuka. Saat keduanya bingung harus bagaimana, mereka tiba-tiba mendengar suara penjaga penjara dari ruang perawatan.